الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di insyaallah hari yang penuh dengan barokah ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan baik, sebelum Ali ingin membacakan tema-tema kita pada kesempatan kali ini, Ali ingin sapa dulu jamaah yang udah hadir di masjid nih. Baju kita samaan nih Bu ya. Masya Allah. Dari majelis taklim mana nih? Tangerangnya mana? Cita? Ya itu dia ya. Baik, mudah-mudahan perjalanan Ibu dari Tangerang sampai kemari dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Baik pemirsa di rumah, tidak boleh kalah semangatnya dengan jamaah yang hadir di masjid ya. Ada 3 tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Yang pertama amalan pelipat pahala. Yang kedua istiqomah di jalan Allah. Wah ini PR banget ya untuk terus istiqomah ya. Dan yang selanjutnya larangan menghina orang lain. Tuh ya, yang ngebully siap-siap nih, ada ilmunya di sini insya Allah hari ini ya. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan hadir pada kesempatan kali ini, yaitu guru kita Kang Rashid, Kiai Syahdan dan Ustadz Taufik Sofyan. Dan nanti juga kita akan ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Dan sebelum kita masuk ke dalam tema yang pertama, Ali ingin memberikan untuk protokol kesehatan 5M kita ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke dalam tema kita yang pertama. Amalan pelipat pahala yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kang Rashid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, usikum, Kang Rasid menyampaikan wasiat untuk diri Kang Rasid, wa iyaya bitaqwallah, mari kita rawat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Ada dan mampu mengadakan, yang Maha Tahu dan mampu memberikan pengetahuan, dan yang Maha Ada dan mampu melipatkan yang ada. Allah menciptakan alam jagat raya ini sebagaimana sabda Nabi, kulil ardi masajid, bahwa seluruh permukaan bumi adalah masjid, bisa ibadah di mana saja, di gunung, di lautan, di pantai, di sawah, di hutan, semua permukaan bumi adalah masjid, illal hamam, kecuali toilet. Siapa yang memakmurkan bumi menjadi khalifahnya, innama ya'muru masajidallah. Mereka-mereka yang memakmurkan bumi ini, sawah dimakmurkan dengan ditanami padi, gunung dimakmurkan dengan ditanami pohon-pohonan, kemudian kolam dimakmurkan dengan beternak ikan. Itu adalah memakmurkan bumi ini. Mereka-merekalah yang beriman yang bisa memakmurkan ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ayat berikutnya ada dua, wa aqamas shalah wa ataz zakah. Begitu sempurna agama Islam untuk kita anut. Di sana ada dua unsur, pertama aqamas shalah, yang kedua ataz zakah. Kita sholat di masjid, di Baitullah untuk menampakkan ketaatan kepada Allah. Ada taubat di sana, ada sabar di sana, ada penampakan kehambaan di Baitullah itu. Sujud, ruku, aqamas shalah. Tetapi Allah perlu bukti. Mana bukti ketaatanmu itu? Mana bukti ibadahmu itu? Harus dibuktikan. Sebagaimana bunda ayahanda, mana bukti cintanya bunda kepada suami? Dibuktikan dengan menikah. Mana bukti cintanya bunda kepada anak-anak? Dibuktikan dengan memeluk dan mendidiknya. Allah perlu bukti. Mana yang selama ini engkau sholat itu? Mana bukti engkau iman kepadaku itu? Maka dibuktikan dengan wa'ataz zakah. Ataz zakah, memberikan zakat, memberikan sedekah itu sebagai pembuktian keimanan kita. Kalau aqamas shalah itu pengabdian, kalau ataz zakah itu adalah kepedulian. Hablum minallah belum terbukti kalau tidak ada hablum minannas. Kang Rasid bagaimana membuktikan kebenaran keimanan kita, yaitu dengan sedekah, infak sedekah. Sedekah itu dari kalimat sodako. Kang Rasid apa arti sodako? Dari kalimat siddiq, bahwa dia benar-benar beriman dengan mengeluarkan sedekah. Baik. Maka salah satu amalan yang bisa melipat gandakan pahala adalah sedekah. Pertama, menampakkan kepada Allah bahwa kami itu beriman. Yang kedua, menampakkan kepada Allah bahwa kami ini adalah berbagi peduli dengan sesama, hablum minannas. Belum tentu orang yang rajin sholat tapi tidak berbagi. More you give, more you get. Semakin banyak memberi, akan semakin banyak menerima. Bagaimana mau menerima pahala? Bagaimana menerima pelipatan ganda pahala kalau jarang memberi? Memberi atuh. Nah, memberi itu dikasih nama sodakoh. Oke, Bunda Ayanda dan pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa sedekah itu adalah pembuktian bahwa kita itu beriman. Bagaimana Kang Rasid pembuktian itu? Allah akan melipat gandakan pahala itu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Bang Ali dan pemirsa Cahaya Hati, baru saja selesai membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail di Baitullah Makkatul Mukarramah. Selesai membangun Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim berdiri bersama putranya Nabi Ismail. Di setiap sujud Ka'bah, sholat 1000 rakaat. Ada Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Syami. Ada 4 pojok. Di setiap pojok 1000 rakaat. Di setiap pojok 1000 rakaat. Datanglah malaikat Jibril, ya Ibrahim,
Maukah kamu aku tunjukkan pahala yang melebihi 1000 rakaat ini? Nabi Ibrahim ditawarin malaikat Jibril, maukah aku tunjukkan kepadamu pahala yang melebihi 1000 rakaat ini? Kalau 4 sudut berarti 4000 rakaat. Pahala yang bisa melebihi ribuan rakaat adalah memberikan makan orang yang miskin. Al-Insan ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imut ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberi makan lapar orang miskin, yatim, dan orang yang tertawan. Itu melebihi pahala ibadah 4000 rakaat. Inilah yang dimaksud dengan lipatan ganda pahala. Maka semakin membuktikan keimanan kepada Allah, bersedekah. More you give, more you get. Semakin banyak memberi, maka semakin banyak menerima. Punten, kalau kita ngasih kepada manusia, katakan 1000 rupiah, mungkin dibalikin 10.000. Memberikan tenaga ke sebuah perusahaan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kerja gitu. Kerja dari mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore, dibalikin uang gaji akhir bulan. Gitu ya. Tetapi punten, kalau kita memberi kepada Allah, entah bentuknya sedekah, infak, zakat, atau wakaf, maka in return dari Allah lebih tinggi. Masalul ladzina nunfikuna amwalahum fi sabilillahi ya. Siapa yang memberikan sedekah di jalan Allah, itu kamasali habbatin anbatat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa yang bersedekah kepada Allah, maka Allah akan in return kan 7 kali lipat, 10 kali lipat, dan 700 kali lipat. Maka sedekah itu terbagi 3. Apa Bunda Ayahanda, pemirsa Cahyati? Jadi sedekah itu adalah pembuktian bahwa kita hidup beriman. Kang Rasid, sedekah itu adalah pembagian kepada manusia. Ada yang berupa infak, ada yang berupa zakat, ada yang berupa wakaf. Nah, kalau wajib namanya zakat, zakat apa saja yang kita kenal? Zakat fitrah, wajib, harus keluarkan. Yang kedua apa? Zakat mal, zakat harta kekayaan. Yang ketiga apa? Zakat emas dan perak, itu mah wajib keluarkan. Maka punten, kalau kita punya perusahaan tambang emas, itu zakatnya besar dibanding yang punya zakat padi dan beras atau gandum. Karena memang emas Allah berikan. Kita kan tidak nanam emas, kita hanya panen emas. Maka perlu keluarkan zakat. Nah, zakat itu adalah sedekah wajib. Kemudian kalau infak, itu sedekah sunnah. Ada yang lewat dikasih, ada orang yang miskin dikasih, itu namanya sedekah sunnah. Ada nafkah wajib suami kepada istri. Kemudian anak dinafkahi oleh ayah dan bunda, itu wajib. Maka oleh karena itu pelipatan ganda pahala lebih tinggi. Ada satu cerita Bunda Ayahanda dan Cahyati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konteks sedekah ini ya, amalan pelipat ganda yang paling inti adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan punten sekali, kalau kita berinteraksi dengan Allah, maka Allah akan memberikan kepada everything. Seperti hanya sedekah itu tidak hanya berupa uang, senyummu kepada saudaramu itu dihitung sedekah. Maka rumuslah keluarlah satu definisi, sabda Nabi mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu oleh Allah dihitung sedekah. Bahkan kata Kanjeng Nabi bahwa tabassamuka fi wajhi ahika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu dihitung sedekah oleh Allah. Jadi punten, sedekah itu tidak berupa uang, tidak hanya berupa makanan. Senyumanmu kepada saudara itu sedekah. Jadi definisi sedekah itu adalah kulli ma'rufin sedekah. Setiap apa saja perbuatan baik dihitung sedekah. Punten, masuk ke masjid, sandal sudah dibalik-balikin, dipulang itu sedekah. Kemudian tafassahu fi majalisikum, ketika mau taklim sok perluas tempat dudukmu, itu sedekah. Bahkan punten, ketika tawaf di Ka'bah panas gitu, sedekah tisu, dia keliling tisu, kali ya, ngasih tisu sedekah. Oh kehausan, kasih minum, sedekah.
apapun, setiap perbuatan baik dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Kang Rashid, saya kan tidak punya uang, habis kena PHK akibat corona, saya jadi nggak bisa sedekah. Maaf, ibu masih bisa punya senyuman, senyum saja ke saudaramu, tapi jangan terlalu lama senyumnya, bahaya gitu ya. Menyungging saja, bagaimana menyapa bunda sehat, ayahanda sehat, itu adalah bagian dihitung dari sedekah. Maka termasuk maaf sekali, menyampaikan salam saja kepada saudaramu juga sedekah. Nabi berkata kepada kita, bersabda, man sholla alayya marratan fasallallahu alaika asra marrat. Bayangkan, satu kali saja kita memberikan salam ke Kangjeng Nabi, Allah balikan pahalanya 10 kali. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan balikan kepada kita 10 kali. Yang bersolawat siapa? Bukan Kangjeng Nabi, tapi yang bersolawat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat Allah kepada kita ampunan, salawat Allah kepada kita anugerah, salawat Allah kepada kita perlindungan, salawat Allah kepada kita pembimbingan. Maka kuncinya cuma satu, bersalawatlah kepada Kangjeng Nabi. Kang Rashid, kalau kita salam kepada orang lain, sedekah juga. Maka tidak ada ibadah yang membuat Allah bersalawat kepada kita kecuali bersalawat kepada Rasulullah. Apapun ibadahnya, maaf, mari kita lihat. Allah nyuruh kita sholat, aqimis sholah. Allah tidak salawat, tidak sholat. Allah nyuruh kita zakat, wa atas zakah, keluarkan zakat. Allah tidak zakat. Allah nyuruh kita pergi haji, wahijul baiti. Allah tidak pergi haji. Tetapi kalau Allah nyuruh sholawat, Allah ikutan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau tidak punya uang, sholawat saja. Nanti Allah akan balik sholawat kepada kita 10 kali. Semakin banyak bersalawat, semakin banyak lipatan ganda pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih guruku. Jadi perbanyaklah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baik, jangan pernah lelah untuk salawat ya. Kita sekali salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membalikan kepada kita 10 kali. Ada apa-apa? Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Ada apa-apa? Allahumma shalli Muhammad wa ala Insya Allah berkah hidup kita ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema yang kedua nih ya. Istiqomah di jalan Allah. Dan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Syah. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Qori kita Muhammad Yusuf, Masya Allah ya. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua ya. Istiqomah di jalan Allah. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Syahdan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin wa hujjatillahi 'alan nasi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, host kita yang luar biasa, yang ganteng, Bang Ali Zainal Abidin. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah adalah merupakan ciri dari pribadi yang mulia. Istiqamah adalah merupakan karakter yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Istiqamah adalah merupakan kebiasaan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang sukses di dunia dan di akhiratnya. Dan istiqomah adalah merupakan orang-orang yang dijauhkan dari ketakutan dan kesedihan. Bahkan saudara, orang yang memiliki perilaku dan sikap istiqomah, sesungguhnya dia telah dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu kemudian mereka beristiqomah, mereka teguh memegang pendiriannya, maka akan turun para malaikat seraya mereka berkata, malaikat itu berkata kepada orang-orang tersebut, janganlah kalian takut, jangan pula bersedih, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan oleh kalian semuanya. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, para pemirsa di mana saja berada, sudah sangat sepatutnya, sudah sangat seharusnya dan semestinya kita selaku hamba untuk mendekatkan, meningkatkan, menumbuhkan sikap dan perilaku istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah itu adalah ukuran dari kualitas ibadah dan keimanan seorang hamba. Kalau kita mau lihat seberapa istiqomah kita, lihat kualitas ibadah dan iman kita. Begitunya pun sebaliknya. Kalau ingin lihat bagaimana kualitas ibadah dan keimanan kita, seberapa istiqomah kita menjalani hidup ini dalam kebaikan.
Begitu pentingnya istiqomah, saudara. Sehingga harusnya dalam setiap tarikan napas, jejak hidup kita, pergaulan kita, apapun aktivitas kita dalam kebaikan, hendaknya kita terus teguh dalam kebenaran, terus dalam beristiqomah. Apa itu istiqomah? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan bahwa al-istiqamatu hiya sulukit siratil mustaqim wa hiya ad-dinul qayyimu min ghairi anhu ta'riji anhu yamnatan wala yasrotan. Yang namanya istiqomah itu menurut Imam Ibnu Rajab bahwa istiqomah adalah meniti jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yakni agama yang lurus yang tidak melenceng kiri dan kanannya. Di mana istiqomah ini mencakup seluruh perbuatan baik dan ketaatan kita baik zahir maupun batin, dan mencakup kita bagaimana kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para pemirsa iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu amat pentingnya istiqomah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Sufyan bin Abdillah, beliau Sufyan radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasul, tolong sampaikan saya satu perkataan tentang yang paling penting di dalam Islam yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun selain engkau ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat betapa pentingnya istiqomah. Sehingga sahabat Sufyan ini sampai hanya mengharapkan kepada Rasul jawaban dari bagaimana pentingnya Islam itu. Ternyata di dalamnya ada perintah istiqomah. Di mana dua wasiat Rasul ini, beriman dan beristiqomah, mencakup seluruh keimanan dan keislaman kita. Itu artinya ketika kita istiqomah, maka sesungguhnya perintah wasiat Rasul ini menyuruh kita untuk senantiasa memperbaharui iman kita. Sekaligus bagaimana kita tetap lurus teguh dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kenapa? Karena yang namanya istiqomah itu tidak dikatakan istiqomah ketika orang melenceng saja sedikit dari kebenaran. Ketika dia keluar dari jalur syariat, maka orang itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang istiqomah. Contoh, Bu, serius banget sih. Ibu punya seorang putri enggak? Punya enggak? Punya ya. Contoh misalnya ibu punya seorang putri baru lulus kuliah, nilainya kumlot, terbaik, cerdas. Langsung kemudian ngelamar pekerjaan di satu perusahaan. Karena cerdas, brilian, berbakat, talentanya tinggi, diterima. Putri ibu dipanggil oleh HRD, "Mbak, Ananda diterima di sini di perusahaan ini dengan gaji 200 juta sebulan." Allah. Tapi syaratnya satu, Mbak. Apa itu, Pak? Syaratnya Mbak di perusahaan ini tidak boleh berhijab. Jadi Mbak kalau mau masuk di sini dengan gaji 200 juta, lepas hijab. Kira-kira anak ibu ditawarin begitu, nanya kepada ibu, "Bu, Mak, ambil enggak nih kerjaan?" Kira-kira jawabannya apa? Ambil aja, Neng. Udah lama kita susah. Ya, gampang berhijab mah, lu lagian masih muda, ntar aja dah kalau udah tua hijab mah. Kan begitu. Ini ciri daripada orang yang tidak beristiqomah. Orang yang beristiqomah dia tetap teguh
lurus menjalankan ketaatan, melaksanakan syariat Islam, siapapun dia, apapun resikonya. Apapun resikonya. Karena itu baru hanya sekedar dikasih tawaran 200 juta sampai menggadaikan iman, sampai menggugurkan keistimewaan kita. Na'udzubillah. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar supaya dalam hidup kita ini bisa istiqomah? Setidaknya ada 3 kiat agar kita, orang-orang yang kita cintai, itu bisa hidup dalam jalur istiqomah. Apa itu? Yang pertama, bergaullah dengan kawan yang soleh atau solehah. Kawan ini penting Bang Ali, para pemirsa, kawan ini sangat penting. Karena iman orang bisa rontok gara-gara pertemanan. Yang soleh sekalipun kalau nggak kuat bisa menyebabkan kandas di tengah jalan gara-gara seorang kawan. Tapi seorang kawan pun sebaliknya, yang soleh bisa mensolehkan orang lain, kawannya sendiri. Seperti perumpamaannya Rasulullah menunjukkan bagaimana perumpamaan kalau berkawan itu, orang soleh seperti pemilik minyak wangi atau pedagang minyak wangi. Orang yang tidak soleh seperti peniup ubur pan besi. Kalau kita bergaul sama pemilik minyak wangi, walaupun kita nggak dikasih, kita kebagian wanginya. Betul nggak Bang Ali? Tapi kalau kita bergaul dengan ubur pan tukang besi, ya ampun, baju kotor, setidaknya kita kena debunya. Ya, maka teman ini sangat menentukan. Dulu, saudara para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang di zaman Rasul yang kemudian itu sesungguhnya cerdas. Sesungguhnya dia itu Bang Ali di zaman Rasul namanya ada ini seseorang yang namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Cerdas. Dia sebetulnya sudah cinta Islam. Dan Rasulullah pengen sekali dialog, dakwah kepada si Uqbah ini. Tetapi repotnya ternyata Uqbah ini CS-an dengan Abu Jahal. Soulmate-nya Abu Jahal. Sehingga Rasulullah nggak ada kesempatan untuk mendakwahi Uqbah ini. Hingga suatu saat Abu Jahal ini ekspedisi ke luar negeri, dagang ke luar negeri, Bang Ali. Beberapa bulan kalau ke Syam itu. Ini nih kesempatan kata Rasul. Langsung siang malam didakwahi oleh Rasul sampai singkat katanya, nih Uqbah kemudian dikata oleh Rasul suatu malam, udah Uqbah masuk Islam aja. Baik ya Rasul, besok pagi tapinya ya, saya mau mikir dulu merenung malam ini. Begitu besok udah pakai minyak wangi mau berangkat ke rumah Rasul, Abu Jahal pulang. Ketemu di jalan, mau kemana lu bro? Kalau bahasa kita sekarang begitu, mau kemana lu bro? Saya mau ke rumah Muhammad, ngapain? Gua mau masuk Islam. Oh begitu ya, segitu doang pertemanan kita. Lu kan teman bareng soulmate gua, lu nggak inget gua jajanin di mall. Kalau sekarang begitu, lu pernah gua tolong, kita ngapa-ngapain berdua, main gala asin berdua, main damput berdua. Lu segitu doang karena Muhammad. Oke, kalau begitu. Diancam begitu, Uqbah karena teman dekat nggak enak. Ya udah dah, kalau begitu gua nggak jadi Islam. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Uqbah yang sebentar lagi masuk Islam, ternyata setelah itu menjadi orang yang paling memusuhi Rasulullah. Sangat menyakiti Rasulullah. Dia pernah Utbah itu melempar bangkai usus unta ketika Rasulullah sholat. Pernah mencekik Rasulullah. Hingga akhirnya Utbah mati di perang Badar dalam keadaan busuk, nggak ada yang mau nguburin. Akhirnya ditimbun tanah di mana di tempat dia dikuburkan. Na'udzubillah. Kemudian apa? Rajin datang ke majelis ilmu. Betul. Nih, rajin datang majelis ilmu itu menguatkan keimanan kita, menguatkan kebaikan-kebaikan kita, mengingatkan kesadaran kita akan bahwa hidup kita tidak lama lagi dan memperteguh istiqomah kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, memperbanyak doa agar kita senantiasa diberikan hidayah terus dalam istiqomah. Demikian Bang Ali, terima kasih. Allah, makasih Kiai ilmunya ya. Mungkin sedikit nih yang Ali ambil ya. Kalau mau istiqomah, artinya kita kudu mesti harus milih-milih temen.
Jangan sampai teman kita nggak istiqomah, kita udah istiqomah bakal oleng istiqomah kita guru ya. Betul. Ya, jadi jangan milih-milih bung, nggak apa-apa milih-milih lah, biar aneh aman, boleh guru ya. Iya. Boleh ya guru ya, Masya Allah ya. Baik, mudah-mudahan kita terus berteman dengan orang-orang yang menjaga keistiqomahan kita. Amin ya Amin, robbal ya Rabbal alamin. Dan selalu mengajak ke arah yang lebih baik lagi ya. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan membahas tentang tema kita yang ketiga nih. Larangan menghina orang lain. Dan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Taufik Sofyan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tampak sejak beliau masih di usia belia. Tidak hanya manusia yang mengetahuinya, melainkan seluruh alam juga mengamini kenabiannya. Salah satunya adalah pohon sahabi yang diyakini pernah meneduhkan Muhammad kecil ketika bertemu dengan biarawan Nasrani bernama Bahira. Berikut ini adalah kisah pohon sahabi, tempat berteduhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pertemuan pohon sahabi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari tradisi berdagang kabilah-kabilah Arab termasuk kaum Quraisy, suku yang juga keluarga besar Rasulullah. Saat itu Nabi Muhammad yang masih berusia 12 tahun ikut bersama rombongan pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke daerah Syam yang saat ini dikenal sebagai Suriah. Ketika sedang berteduh di tengah perjalanan, Abu Thalib bersama rombongan didatangi seorang pendeta Nasrani bernama Bahira. Bahira yang sebelumnya dari kejauhan melihat tanda-tanda alam yang tidak lazim, yaitu awan yang terus bergerak mengikuti rombongan kabilah dagang dari bangsa Arab, langsung teringat dengan tanda-tanda kenabian dalam kitabnya. Bahira pun langsung menjamu sekelompok orang tersebut, tapi Bahira tidak melihat satupun di antaranya anggota kabilah Arab yang memiliki tanda-tanda kenabian seperti yang disebutkan dalam kitabnya. Hingga akhirnya Bahira tahu bahwa seorang anak kecil yang tidak diajak rombongan masuk rumah Bahira karena diberi tugas menjaga unta, dialah Muhammad kecil yang langsung diyakini oleh Bahira sebagai nabi terakhir. Bahira juga melihat ketika Nabi Muhammad sedang duduk di bawah pohon sahabi, ranting-ranting pohon menunduk, berusaha menutupi Nabi Muhammad agar tidak terkena terik panas matahari. Dia pun berpesan kepada Abu Thalib untuk selalu menjaga putra kecil itu, karena suatu saat ia akan membawa keberkahan bagi umat manusia. Kini setelah 1400 tahun berlalu, pohon itu secara tidak sengaja ditemukan kembali oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad di sebuah gurun Yordania. Uniknya pohon tersebut hanya hidup sendirian, tanpa ada pohon lainnya di tengah gurun yang tandus. Meski pohon ini berada di tengah gurun pasir yang sangat panas, pohon sahabi tetap berdiri kokoh dengan dedaunan lebat berwarna hijau. Hal ini adalah bentuk keberkahan Nabi Muhammad karena pohon tersebut pernah melindungi Rasulullah saat masih kecil. Hingga saat ini, pohon tersebut terus dijaga oleh pemerintah setempat dan dibangun sebuah pagar untuk melindunginya. Kisah bersejarah itu dapat dijumpai dalam 3 manuskrip kuno yang ditulis oleh Ibnu Hisham, Ibnu Sa'd al-Baghdadi, dan Muhammad Ibnu Jarir al-Tabari. Wallahu alam bisawab. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Dan baik, kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Tema ini penting banget nih. Kadang-kadang kita melakukannya secara sadar dan tidak sadar ya. Tema kita larangan menghina orang lain. Ya, kalau sekarang trennya ngebully nih ya. Dan baik, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Taufik Sofyan. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وشرف وعزم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari ibu sama-sama kita berzikir sejenak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun Anda berada, ibu-ibu hadirat, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Allah mencurahkan taufik dan hidayahnya. Amin apa bu? Amin aja pakai diajarin. Allah curahkan ismah dan maunahnya untuk kita semua. Allah berkahi hidup kita. Allah berkahi umur kita. Allah mudahkan rezeki kita. Allah muliakan hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta penggenggam alam semesta. Semoga sholawat teriring salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu hadirat, pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang terhormat. Manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan hidup tidak sendirian. Allah ciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk yang hidup bermasyarakat. Makhluk yang menjalin komunikasi dan interaksi satu anggota dengan anggota yang lainnya. Tentu sebagai sebuah komunitas masyarakat, kita menginginkan agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik dan harmonis, jauh dari perpecahan, jauh dari persengketaan. Untuk itu kita harus memperhatikan prinsip-prinsip etika-etika, adab-adab dalam pergaulan. Satu di antara adab dalam bergaul adalah jangan pernah kita menghina orang lain. Jangan pernah kita mencaci maki orang lain. Kalau kita buka Al-Quran, di sana akan kita temukan ibu, larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang memaki orang lain. Coba kita buka Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in hatta asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun.
Ayat ini dibuka oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini merupakan panggilan kesayangan. Ini merupakan panggilan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Abbas, salah seorang mufassir dari kalangan sahabat, bahwa ketika Allah membuka satu ayat, ketika Allah memanggil hambanya dengan panggilan, dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya bahwa objek yang menjadi pembicaraan ayat ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena di dalamnya ada kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, atau sebaliknya ada keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kemudian yang menjadi objek pembicaraan ayat ini? La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah satu kaum, janganlah satu komunitas memaki-maki, memperolok-olok kaum dan komunitas yang lainnya. Karena bisa jadi kaum komunitas yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Begitu juga jangan pernah seorang perempuan memperolok perempuan yang lainnya, karena bisa jadi perempuan yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian memaki diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memanggil orang lain dengan laqab, gelar yang buruk. Ibu-ibu hadirat jamaah Cahaya Hati Indonesia Anyus TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap manusia pasti memiliki kebaikan dan juga keburukan. Sebagai seorang muslim, tentu yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita mengungkapkan kebaikan orang lain dan menutupi apa yang menjadi keburukan dan kekurangan orang lain. Akan tetapi para ibu dan hadirat sekalian, yang terjadi tidak demikian. Banyak orang-orang yang mencari-cari kejelekan, keburukan dan kekurangan orang lain. Bahkan kebaikannya ia tutup-tutupi. Inilah yang kemudian orang mudah untuk mencaci maki, orang mudah untuk menghina orang lain, karena ia melihat ada keburukan, kejelekan dan kekurangan pada diri orang lain. Karena itu beruntunglah bagi mereka yang sibuk mencari aib dan keburukannya sendiri, sehingga ia lupa dengan keburukan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang sibuk mencari aib dan keburukan dirinya sendiri, sehingga ia tidak habiskan hidupnya untuk mencari aib, keburukan dan kekurangan orang lain. Inilah yang terjadi. Banyak orang yang mencari-cari keburukan, kejelekan orang lain, sehingga ketika mereka tahu keburukan, kejelekan itu, ia hina mereka, ia caci maki mereka. Padahal harusnya sebagai muslim kita sama-sama saling menutupi apa yang menjadi aib dan kekurangan kita. Sekalipun kita tahu saudara kita punya aib, saudara kita punya kekurangan, wajib bagi kita untuk menutupi aib dan kekurangan saudara kita sendiri. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, "Man satara musliman, satarallahu lahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib, kekurangan orang lain, maka nanti di hari kiamat kelak Allah akan menutupi aib dan kekurangannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menghina orang lain
Bisa jadi selain dia mengetahui aib dan keburukan orang lain, ia juga menilai bahwa dirinya jauh lebih baik dari orang lain. Inilah yang kemudian akan menjangkit satu penyakit, yakni penyakit takabur, penyakit sombong, di mana seseorang menilai dirinya lebih baik dari orang lain. Ketika di dalam hati seseorang ada ungkapan ana khairum minhu, bahwa saya lebih baik dari dia, maka ini akan menjadi sangat rentan bagi seseorang untuk memaki dan mencaci orang lain. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi objek cacian, makian itu bisa bermacam-macam. Bisa jadi karena persoalan fisik, bisa jadi karena persoalan ekonomi, dan bahkan bisa jadi karena persoalan kedudukan ataupun jabatan. Orang yang menilai bahwa dirinya lebih tampan dari orang lain, orang yang menilai bahwa dirinya lebih cantik dari orang lain, maka kemudian ia merendahkan orang lain. Padahal kita tidak pernah mesan kepada Allah kalau Allah menciptakan kita dengan kulit yang hitam misalnya. Tapi mulut kita seringkali iseng ketika kita melihat orang lain yang aneh secara fisik, kita berkata misalnya, itu orang hidungnya kok lucu banget ya, hidung orang dibaca. Padahal kita tidak pernah mesan kepada Allah. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Begitu juga dalam persoalan ekonomi. Banyak orang menilai bahwa dia lebih kaya dari orang lain. Ia menilai orang lain miskin, ia menilai orang lain susah sehingga ia rendahkan. Juga banyak yang menilai orang yang kedudukannya, jabatannya lebih tinggi sehingga orang yang kedudukannya rendah ia hinakan, ia caci maki. Padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan sama sekali tidak ditentukan dengan faktor fisik, dengan ketampanan, kecantikan. Kemuliaan juga tidak diukur dengan banyaknya harta. Kemuliaan juga tidak diukur dalam pandangan Islam dengan tingginya jabatan dan kedudukan seseorang. Akan tetapi kemuliaan diukur dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya ya. Dan ini menjadi bekal buat kita semuanya ya. Sehingga hati-hati kalau misalnya kita punya mulut, jangan sampai menyakiti hati orang. Sebarkan kebaikan, maka akan dapat kebaikan. Sebarkan keburukan, maka kita akan dapat keburukan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi semesta alam. Beliau telah memberikan contoh kehidupan secara lengkap dan jelas dalam setiap kegiatannya yang tak hanya ibadah, namun juga syarat akan hikmah. Hal itu pun biasa disebut sebagai sunnah yang menjadi contoh bagi umatnya. Dari sunnah-sunnah Rasul ini telah berhasil dibuktikan manfaatnya secara pengetahuan modern. Apa sajakah itu? Mari kita cari tahu bersama Cahaya Hati Indonesia hari ini. Pertama, mencelupkan lalat ke dalam air. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila lalat jatuh di bejana salah satu di antara kalian, maka celupkanlah. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap lainnya terdapat obat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Dalam persoalan fikih, hadis ini menjadi dalil yang jelas bahwa apabila seekor lalat mati dalam air atau benda cair sejenisnya, tidaklah menyebabkan air itu menjadi najis, dan itu adalah pendapat mayoritas para ulama. Dalam dunia medis, hal ini pun telah diteliti oleh para dokter Australia, di mana mereka menemukan pada bagian permukaan lalat didapatkan zat antibiotik, dan cara terbaik untuk mendapatkan antibiotik pada lalat adalah dengan mencelupkan seluruh tubuhnya ke dalam air ketika ia terlanjur masuk ke dalam tempat minum atau wadah air kita di berbagai tempat.
Kedua, makan dan minum sambil duduk. Dari Anas dan Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, bagaimana dengan makan? Beliau menjawab, itu lebih buruk lagi. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Dalam segi kesehatan, Dr. Abdur Razak Al-Khailani pun mengamini sabda Rasul tadi. Penjelasannya, apabila kita makan sambil duduk, maka makanan akan masuk secara perlahan dan lebih lembut. Sedangkan ketika kita makan sambil berdiri, maka makanan tak bisa disaring oleh struktur otot bernama Springer dan langsung masuk ke kandung kemih. Kondisi tersebut bisa menimbulkan resiko penyakit kristal pada ginjal kita. Ketiga, larangan untuk meniup makanan atau minuman panas. Saat makanan atau minuman dalam kondisi panas, secara otomatis kita akan meniupnya. Ternyata hal itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan tersebut pun dapat dijelaskan secara ilmiah seperti berikut ini. Ketika kita meniup makanan atau minuman tanpa sadar akan ada kandungan kapur tohor atau CaO. Kandungan itu akan bereaksi bersama CO2 dalam nafas kita dan menjadi batu kapur atau CaC03 yang menjadi salah satu penyebab batu ginjal yang paling sering ditemui. Keempat, wabah dan karantina. Apabila terjadi wabah di suatu negeri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan tindakan yang seharusnya dilakukan para penduduknya. Rasulullah pun bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri. Hal itu pun menjadi solusi yang dilakukan oleh banyak negara saat ini, di mana pandemi COVID-19 dapat semakin beresiko ketika seseorang tak bisa mengendalikan mobilitasnya. Semoga sedikit informasi tentang sunnah Rasulullah yang terbukti secara ilmiah tadi dapat menambah ilmu dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya jamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami. Ibu masih semangat? Semangat ya. Dan nanti dikasih kesempatan untuk bertanya. Sudah siapkan pertanyaannya? Udah ya. Namun sebelum Ali kasih kesempatan buat yang ada di Masjid Bimantara ini untuk bertanya, Ali kasih kesempatan dulu untuk yang sudah masuk melalui media sosial kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kang Rashid, untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini dari @Gita Asri 23. Terima kasih Gita pertanyaannya ya. Ustadz, apakah ketika kita tahu teman kita sedang mabuk, namun ia tetap sholat, mabuk tapi tetap sholat, sebaiknya kita harus bersikap seperti apa ya? Menghentikannya atau gimana? Oh, jadi dia ngelihat mabuk tapi dia dalam keadaan udah sholat nih, diberhentiin atau gimana? Baik, silakan guru. Terima kasih Bang Ali dan penanya. Bagaimana dia mabuk tapi tetap sholat? Sikap kita bagaimana, membiarkannya atau segera memberhentikannya? Sholat itu adalah hubungan manusia dan pencipta. Mari kita tanya juga penciptanya. Bagaimana ketika seorang hamba berhadapan dengan Allah dalam keadaan mabuk? Jangankan Allah, seorang anak atau seorang karyawan ketemu direktur dalam keadaan mabuk, diterima atau ditolak? Tolak. Apalagi Allah itu. Gitu ya. An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau mau menghadap Allah, jangan dalam keadaan mabuk. Ketika engkau dalam keadaan mabuk, bagaimana tahu apa yang dia baca? Kalau mabuk, bismillah kaman nanti ya, gitu ya. Nanti mustaqbilal Ka'bah jadi mustaqbilal MU, Manchester United gitu ya. Karena sedang mabuk. Jadi salah kiblat ke Ka'bah, kiblatnya ke pasar Cikupa sana gitu ya. Jadi salah mabuk gitu ya. Ada mabuk kepayang, ada mabuk saat cinta. Nah, maka punten segera hentikan. Sebab perbuatan dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Syarat sholat itu adalah dalam keadaan sadar, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersih,
Nah mabuk itu jangankan mabuk, punten jangankan mabuk itu. Bau bawang saja Bang Ali, habis makan enak gitu ya. Ada bau bawang bawang daun gitulah, bawang basol gitu, jengkol, bau terus sholat, makruh tak sholatnya. Soalnya apa? Takut mengganggu tetangga sebelah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kan khawatir baunya keluar Bang Ali. Bau saja itu makruh. Yang bersih itu menghadap Allah itu pakaian yang bersih, yang halal, badan yang bersih, pikiran yang jernih, dalam keadaan sadar supaya sholatnya berfungsi. Supaya sholatnya berefek. Apa faidah sholat? As-sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fungsi sholat itu adalah mencegah dia berbuat maksiat dan kemungkaran. Kalau mabuk kemudian sholat gak berfungsi sholatnya itu. Gitu. Jadi kalau boleh punten segera berhentikan. Nanti mengganggu sakitnya ke bawah mabuk juga nanti terkontaminasi. Terima kasih. Baik, terima kasih guruku. Dan baik guru, kita lanjut lagi, ada pertanyaan dari jamaah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sudah siap untuk bertanya silakan. Cakep. Ya, Umi jangan lupa sebutin nama dan di dalam face shield ya mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, perkenalkan saya Ibu Sri Mulyani dari Majelis Taklim Geraha Citra Raya Tangerang. Ibu Sri Mulyani ya. Iya. Mau nanya Ki, bolehkah kita mendidik anak untuk lebih taat dengan diiming-imingi sebuah hadiah? Mohon jawabannya. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu. Iya, boleh nggak nih guru? Mengiming-imingi ibadah dengan hadiah untuk sebagai tarbiyah dibolehkan. Ya. Tetapi punten sekali, mungkin untuk melatih kalau engkau sedang mau menghafal Quran, nanti izin mama akan kasih sepeda. Nah, nanti selanjutnya kalau kamu hafal Quran, nanti mama kasih motor gitu ya. Supaya ada spirit, ada semangat. Karena punten sekali, tahapan-tahapan itu nanti kalau sudah dewasa, dia akan tanpa pamrih. Memang betul, kalau ibadah pamrih biasanya membuat hatimu perih. Kalau ibadah bersyarat, cintamu berkarat. Gitu ya. Saya mau ngaji karena dapat motor, bersyarat dong. Gitu ya. Berarti cintanya berkarat, itu kalau sudah dewasa dan sadar. Gitu ya. Maka punten, kalau usia kecil untuk menyemangati, tidak apa-apa. Dengan li'ajli tarbiyah, dengan niat mendidik supaya dia terbiasa dalam berbuat baik. Ya mungkin nanti lebih lanjutnya ibu anggap itu sedekah kepada anak. Mudah-mudahan nanti sudah dewasa tetapi nanti kalau sudah balik dewasa, lillah kepada Allah Ta'ala ya beribadahlah karena Allah. Sebab kalau engkau pamrih terus nanti hatimu perih. Contoh, karena ada level keimanan. Beribadah itu tergantung level keimanan. Ada orang beribadah pingin dapat surganya Allah. Pingin ketemu bidadari dan bidadaranya Allah. Gitu. Juga ada ibadah karena takut dengan azabnya Allah. Dia ngaji, dia zikir, takut kena azab Allah. Beda level. Ada ibadah pingin surganya, ada ibadah pingin jauh dari siksa Allah. Tetapi juga ada ibadah pingin mendekat kepada Allah. Ya, maka oleh karena itu, bawalah anak kita memahamkan itu. Sekarang kamu di level ini ya, nanti naikin ya Jadi dibolehkan li'ajli tarbiyah. Supaya otot keimanannya, otot fisiknya terbiasa melaksanakan ibadah kebaikan. Gitu Pak. Baik, Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Boleh ya Bu ya. Tapi dimotivasi terus, mudah-mudahan jadi berkah ya motivasinya. Dan baik, kita akan lanjutkan untuk yang kedua. Kita akan minta kesediaannya guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Syahdan. Ini dari media sosial dulu ya Bu ya, sabar ya. Yang kita pilihkan pertanyaannya yaitu dari @rifdan.rifai. Makasih ya Abang Rifdan.rifai. Kiai, apakah taubat yang kedua itu akan tetap diterima? Sebelumnya sudah pernah taubat, kambuh lagi terus taubat lagi katanya. Nah ini apakah diterima taubat yang kedua itu Kiai, silakan. Ya, Ibu Bapak hadirin para pemirsa iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
setiap dosa yang dilakukan oleh manusia itu bisa menghambat datangnya kebaikan-kebaikan. Bahkan kebaikan-kebaikan yang telah diraih oleh seorang hamba bisa digerogoti oleh maksiat dan dosa yang dia lakukan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar betul bahwa yang namanya manusia tempat kesalahan dan lupa. Jangankan kita manusia biasa, orang yang paling alim hari ini pun yang kita kenal dalam sejarah hidupnya pernah berbuat dosa, benar gak Kiai? Ulama hebat terkenal sekalipun yang kita pernah tahu, bahkan dalam hidupnya boleh jadi pernah memiliki sejarah yang kelam. Tapi bukan berarti kita terus melakukan dosa terus. Memang ada istilah pepatah yang mengatakan, Bang Ali, tidak ada lautan yang tidak berombak, tidak ada gading yang tidak retak, dan tidak ada tuyul yang tidak botak. Bahkan tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan sepak. Tetapi agama mengajarkan kalau kita melakukan kesalahan, kemaksiatan, segera minta ampun pada Allah. Mau berapa kali pun dia melakukan kesalahan maksiat, langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini bagian dari ciri orang yang bertakwa. Orang bertakwa bukan berarti orang yang gak pernah berbuat dosa. Tapi orang yang bertakwa, kalau dia terlanjur berbuat dosa, dia langsung mengingat Allah, kemudian beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 135 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi saudara para pemirsa iNews TV Cahaya Hati di mana saja berada, jangan putus dari rahmat Allah. Kalau kita benar-benar bertaubat dengan syarat-syaratnya yang dipenuhi, yakni menyesal kita atas perbuatan yang kita lakukan, langsung berhenti ketika kita ingin bertobat, sadar bahwa kita melakukan kesalahan dan kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, maka selama hubungannya kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Kecuali hubungan kita pada manusia, harus tambah satu lagi Bang Ali. Kita minta ridhonya kepada orang yang kita pernah buat salah. Kita kembalikan hak-hak orang yang mungkin kita zolimi atau kita ambil haknya. Ya, itu ada salah satu syaratnya. Begitu kira-kira. Baik ya, alhamdulillah ya guru ya masih sadar gitu, tobat kumat lagi, tobat. Ada yang udah nggak usah tobat-tobat, itu yang bahaya kan guru ya. Bahaya itu. Ya. Baik, insya Allah tidak ada orang yang mempermainkan taubat, tapi disitulah tempatnya manusia selalu digoda oleh syaitan. Ya baik, baik kita kasih kesempatan yuk sama yang ada di masjid untuk bertanya. Siapa yang mau nanya? Silakan. Di dalam face shieldnya iya, namanya jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda dari Geraha Taklim Citra Raya Tangerang. Mau tanya Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang menyombongkan ibadahnya? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap sombong ini sangat dicela oleh agama. Yang berhak sombong cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia enggak boleh memakai pakaian Allah. Bahkan orang yang ada jiwa sombongnya meskipun sebesar biji sawi, meskipun sekecil atom paling kecil sekalipun, dia belum sempat bertobat, mati duluan, maka orang itu diharamkan dari surganya Allah. Harus digoreng dulu di neraka. Apalagi ketika dia beribadah sombong. Ini bisa hilang
amal ibadahnya Kiai, benar nggak? Coba Bapak Ibu sekalian lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman, "Famathalu kamathali safwanin alai turabun fasabahu wabilun fatarakahu solda." Orang yang beramal diiringi dengan ria, diiringi dengan ketidakikhlasan, diiringi dengan tidak beriman kepada Allah, apalagi dia diiringi dengan sombong, maka amalnya itu perumpamaannya seperti debu nempel di batu licin, lalu turun hujan deras, batu itu menjadi licin kembali. Masya Allah, perumpamaan Al-Quran begitu indah sekali. Orang yang beramal diiringi ria, diiringi sombong, diiringi atau tidak beriman kepada Allah, mau amalannya segunung mau amalannya seluas samudra sekalipun, amalannya seperti debu nempel di batu, batunya licin lagi. Turun hujan, hujannya deras lagi. Layak diruna ala syai'im mimma kasabu. Orang itu nggak dapat apa-apa dari hasil usahanya. Na'udzu, Masya Allah. Maka bagaimana kita menyikapi itu? Ya sebisa mungkin kita memberikan kesadaran, ngasih pendekatan kepada mereka. Kita tidak usah jauhi, bahkan kita rangkul agar supaya kemudian kita sama-sama masuk surga bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih guru ilmunya ya. Terima kasih yang sudah bertanya dan kirimkan terus pertanyaan Anda ya. Insya Allah nanti kalau memang pertanyaannya pas dengan tema kita akan angkat dan dijawab oleh guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan melengkapi kesempurnaan hari ini dengan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita bersama guru kita Ustadz Munawir Ngajir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Udah disiapin Al-Qur'annya? Udah pastinya ya. Yuk kita semangat yuk. Yuk ngaji yuk. Ayo. Palestina, negeri para rasul dan para nabi, jadi hamba kerukunan semua agama samawi. Tapi kini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu dicampur otak-otak. Cakep. Ibu-ibu jawabnya kompak. Cakep. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah suaminya nambah. Amin. Ya Allah, ya Allah. Nambah ganteng. Oh, nambah ganteng. Amin. Amin. Iya. Alhamdulillah. Udah kaget aja guru. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio selalu mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngemeng-ngemeng, Ngomong-ngomong guru. Ngomong ya? Iya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan episode yang selanjutnya, yaitu surah Muhammad ayat 32 dan 33. Insya Allah. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh guru kita, Masya Allah yang luar biasa, Habib Anal Mahbub, Habib Ali, Masya Allah. Insya Allah guru sehat. Ini kalau bisa casing tukeran ya nggak? Ya Allah, Alhamdulillah. Dan juga saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Namanya Saha? Suryani. Oh, Suryani kalau malam. Kalau siang Suryano. Allah ya Karim. Bu Suryani dari majelis taklim mana ini? Geraha Sevilla.
Citra Raya. Geraha Taklim Citra Raya Cikupa. Oh, Masya Allah, dari Tangerang. Ya. Masya Allah, luar binasa ya. Luar biasa guru. Luar biasa. Luar Ya? biasa. Ya Allah, Iya. luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Suryani, kalau di rumah sering talaki sama gurunya nggak? Ngaji bareng sama gurunya sering? Ngajinya sama suami aja. Lah sama suami ya. Lah iya kalau di rumah, Ya. ya kan? Ya sama anak-anak. Nah, sebelum kita bahas bareng-bareng, Mak, ya, kita bacain dulu dong surahnya, yaitu surah Muhammad ayat 32. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahum min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurrullaha syai'an wa sayuhbitu a'malahum وسيحبط أعمالهم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Inilah Qori'a juara RT. Ya pesertanya 5 nggak datang 4. Kan juara 1 ya. Alhamdulillah. Bisa ya guru. Ya, alhamdulillah. Nah, tadi sudah dibacain bareng-bareng didengarkan bersama-sama, yang baca dapat syafaat, yang dengerin juga dapat syafaat. Amin. Ya Robbal alamin. Dan mudah-mudahan nanti kita bareng baca ya Bu ya. Saya nggak nguruin ya Bu. Kalau ini bacanya sudah lumayan tartil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kasih dengan pemirsa yang ada di rumah nadanya ma tuh 2 3. Oke, alhamdulillah. Ini mah nadanya mudah karena dari dulu udah seperti itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dikunci ya Bu. Nanti sampai rumah begitu. Makanya kalau ngaji pakai seni, ya kan? Itu diperintah sama Nabi. Zayyinul Quran bi aswatikum. Rawahu Ahmad. Itu kalau baca Quran pakai seni, pakai seni. Lah dibengong bae ya Allah. Nah, kalau nggak pakai seni baca Quran nggak enak. Ya Bu ya? Iya. Contoh baca Quran nggak pakai seni begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kagak enak ya Bu ya? Geli banget itu guru ketawanya. Ya Allah, kagak enak. Jangankan itu, kalau misalkan nyanyi nggak pakai lagu juga nggak enak. Nyanyi nggak pakai lagu, sekian lama aku menunggu. Lah kagak enak. Lah kalau pakai seni kan enak.
Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Teoret begitu ya. Ibu musik saya nyanyi boleh nggak? Masya Allah. Nah yuk masuk ke ayatnya. Tadi mama ya. Ingat-ingat itu. Innallazina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahum. 1, 2, 3. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahum. Masya Allah, kalau bisa 1 napas. Susah gue udah panjang. Napasnya ngap-ngapan ya kan. Terus kemudian ngulangi dari mana? Dari mata bayana boleh, Mbakti juga boleh. Mata bayana lahumul huda. 1, 2, 3. Mata bayana lahumul huda. La yadurrullaha syai'a. 1, 2, 3. La yadurrullaha syai'a. Wa sayuhbitu a'malahum. 1, 2, 3. Wa sayuhbitu a'malahum. Pemirsa dan busur. Ya nih. Oh ya. Nih tadi di sini ada namanya tandanya ada bendera nih. Ini namanya mat lazim. Mat apa Bu? Lazim. Lazim. Mat lazim dibagi jadi 2. Yang pertama mat lazim mukhaffaf kalimi, ada namanya mat lazim musaqqal kalimi. Understand? Nenek-nenek bisa bahasa Inggris busur. Ya alhamdulillah. Nah, di sini termasuk yang mana? Yaitu termasuk musyaqqal kalimi. Susah diucap. Nah, makanya yuk kita baca bareng dulu ya. Biar pemirsa di rumah juga ngikutin ya. Ya Bu ya? Ya. Ya Bu Aya? Ya. Ya Bu Aya. Ya Bu ya. Perhatikan. Wasyaqqur. 1, 2, 3. Wasyaqqur. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Wasyaqqur. Busur. Coba busur. Wasyaqqur. Ulangi lagi. Wasyaqqur. Busur kalau ada kucing mau makan ikan ngomongnya gimana? Shh, begitu kan? Tafashi kudu di ngelebur embaur apa bahasanya itu? Begini, shh, begitu ya. Jangan begitu. Nah, kalau begitu begini, Masya Allah. Lah, untung giginya nggak ada emasnya kan? Lah kalau ada emasnya, lah itu pamer namanya, ya kan? Wasyaqqur. 1, 2, 3. Wasyaqqur. Nah, ingat-ingat dan coba bareng-bareng mak yang ada di sini yang kencang suaranya biar pemirsa juga ngikutin. 1, 2, 3. Wasyaqqur. Masya Allah. Dah, ini di sini namanya mad lazim musaqqal kalimi. Oke. Ayat yang berikutnya pemirsa dengan yang di rumah kita baca lagi nadanya jangan lupa. Mama. Begitu bapaknya datang, papa, begitu ya. Ya Allah. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. 1, 2, 3. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wala tub kol-kolah ya. Wala tub. Oke. Wala tubtilu a'malakum
a'malakum. 1, 2, 3. ولا تبطلوا أعمالكم. Coba busur 1, 2, 3. Wala busur. tubtilu a'malakum. Ulangi lagi. Wala tubtilu a'malakum. Masya Allah, luar biasa. Barang 1, 2, 3. Wala Tubtilu a'malakum. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Coba tangannya diangkat, yang kanan, tangannya diangkat semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Allah guru, kirain gimana sih? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Baru saja kita mengaji ceria bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Munawir Ngacir ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa iNews TV Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abul Qasim Al-Qusairi pernah berkata bahwa istiqomah adalah merupakan pelengkap dan penyempurna semua urusan. Maka dengan istiqomah segala kebaikan dengan semua aturannya bisa diwujudkan. Sebaliknya saudara, orang yang tidak istiqomah dalam melakukan usaha apapun, maka dia akan sia-sia, bangkrut dan mengalami kegagalan. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun Anda berada, ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber kebaikan dari setiap manusia terletak pada lisannya. Karena itu jaga kita punya lisan. Pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Jangan sampai kemudian orang tersakiti karena lisan kita. Karena sakit, karena tamparan tangan itu masih mudah diobati. Akan tetapi sakit hati karena lisan maka sulit untuk disembuhkan. Pepatah mengatakan jika pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi jika lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah di ujung acara. Kita mohon keberkahan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hati kita sering bercahaya sehingga bisa membimbing kita dalam kehidupan ini. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin. Ya Allah, tolong lindungi kami, bangsa kami, para pemimpin kami, putra-putri kami dari bisikan setan. Supaya kita bikin malas, menjadi angkuh dan pelit, tidak bersedekah. Jauhkanlah bisikan yang selalu mengganggu di hati kami. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya amanal khaifin aminna mimma nahab. Wahai Allah yang menenteramkan hati-hati yang gelisah, resah dan takut karena godaan setan yang terkutuk. Aminna mimma nahab. Amankan hati kami, hati suami kami, putra-putri kami dari bisikan setan yang laknatullah itu. Ya amanal khaifin salimna mimma nahab. Wahai Allah yang meneramkan jiwa-jiwa yang resah dan gelisah. Salimna mimma nahab. Selamatkanlah amalan kami, selamatkanlah pikiran kami, selamatkanlah getar hati kami. Ya amanal khaifin najjina mimma nahab. Ya Allah, selamatkanlah hati nurani kami untuk selalu beramal kebaikan kepadamu. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kang Rashid Kiai Syahdan dan Ustadz Taufik Sofyan dan Ustadz Munawir Ngacir serta qori kita Muhammad Yusuf. Terima kasih untuk seluruh pemirsa di rumah dan pemirsa yang sudah hadir di Masjid Bimantara ini.
Dan Ali kembali lagi mengingatkan tentang menjaga protokol kesehatan dengan 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya